Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan fokus mendengarkan firman Tuhan dengan tema Indonesia selayaknya berdoa untuk kemunculan Satrio Piningit. Kemudian tentu kita bertanya, ya, atas dasar apa Indonesia layaknya berdoa untuk kemunculan Satrio Piningit? Yang pertama, atas dasar Yesaya pasal 41 ayat 1 sampai 2 kita akan baca. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Terima kasih. Kalau kita baca dalam bahasa Inggris, who rise up, the righteous man from the east. Ya. Jadi siapakah yang menggerakkan? Jadi Satrio Piningit itu beserta tim akan merupakan suatu kegerakan dari timur. Ya. Ini alasan pertama bahwa Indonesia itu selayaknya berdoa untuk kemunculan Satrio Piningit, karena dia itu dari timur. Dan lebih jelasnya kita akan baca Yesaya pasal 46 ayat 11. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku akan hendak melaksanakannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Terima kasih. Ya, Tuhan itu memanggil burung buas dari timur. Kalau dalam bahasa yang lainnya, ya, bahasa Jawa burung Garuda. Dan burung itu juga yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada hambanya, ya, dari Uganda yang pernah datang ke Indonesia, ya, sebelum pandemi. Ya, burung Garuda yang tidak ada di Uganda tapi itu ada di Indonesia, ya, dari timur. Dikatakan timur jauh karena ada timur tengah, timur dekat, dan timur jauh. Yang dimaksud di sini timur dari negeri yang jauh, berarti timur jauh, ya. Itu menunjuk kepada Indonesia. Sebab itu Indonesia selayaknya berdoa untuk kemunculan Satrio Piningit. Kemudian alasan yang ketiga, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, itu berdasarkan Jangka Jayabaya, Jongko Joyoboyo atau Jangka Jayabaya. Itu Raja Kediri, ya, yang memerintah tahun 1135 sampai 1157, ya. Raja Kediri itu juga meramalkan, kalau bahasanya Alkitab, bernubuat tentang munculnya Satrio Piningit. Kemudian selanjutnya Bapak yang kasih Tuhan, ini raja dari Indonesia juga, dari tanah Jawa, yaitu Wangsit Siliwangi. Itu Raja Pajajaran, ya, yang hidup tahun 1411 sampai 1521. Raja Jawa Barat Pajajaran itu juga mendapatkan wangsit, ya, mendapatkan petunjuk Tuhan tentang munculnya Satrio Piningit dari Indonesia. Kemudian ramalan Nostradamus, ya, itu peramal dari Prancis.
yang hidup tahun 1503 Masehi ya sampai 1566. Dia juga meramalkan banyak hal ya, dan sudah terlaksana, dan dia juga meramalkan munculnya the man from the east ya. Kemudian yang selanjutnya ramalan Pujangga Ronggowarsito ya, itu dari Surakarta atau dari Solo ya, tahun 1802 sampai tahun 1873. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian yang selanjutnya orang-orang Yahudi itu meneliti dan mengamat-amati berdasarkan Septuaginta. Ya, Septuaginta itu terjemahan PL Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani ya, yang diterjemahkan oleh 70 orang pada abad ketiga sebelum Masehi ya, sehingga disebut juga LXX 70 ya. Itu orang-orang Yahudi itu juga meneliti the man from the east ya. Kemudian orang-orang Vatikan ya, itu juga meneliti dan mengamat-amati berdasarkan Vulgata. Ya, Vulgata itu terjemahan PL dan PB, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Ya, itu pada abad 4 Masehi ya. Jadi dalam bahasa Latin itu ada the man from the east itu, tetapi dalam bahasa Latinnya, dalam bahasa Yunaninya juga ada. Kemudian orang-orang Eropa, orang-orang Barat ya, Barat itu masuk Amerika itu ya, dengan Alkitab bahasa Inggris dalam berbagai versi ya, juga meneliti dan mengamat-amati, karena memang itu dinubuatkan sejak 2700 tahun ya, 2750 tahun sebelum Masehi ya, pada zamannya Nabi Yesaya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sehingga kalau Tuhan itu punya rencana, Tuhan itu menyatakan rencananya kepada banyak hambanya. Seperti rencana kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya, para nabi sejak zamannya Adam Hawa, kemudian kitab Keluaran sampai kitab terakhir Maleaki menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, demikian juga pada akhir zaman ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua, maka ada yang mempersiapkan jalan. Kalau pada zaman itu Yohanes Pembaptis ya, tetapi pada akhir zaman jalan tersebut dipersiapkan oleh Satrio Piningit. Nah, sebab itu karena Satrio Piningit itu bukan orang Yahudi, maka Tuhan berbicara kepada orang Yahudi di dalam Alkitab, dan Tuhan juga berbicara kepada orang-orang non-Yahudi ya, tentang kemunculan Satrio Piningit. Kemudian atas dasar apa pula ya, kita Indonesia dan terutama kita harus berdoa untuk kemunculannya Satrio Piningit, tentunya berdasarkan ketetapan masa kitab Wahyu. Ya, berdasarkan ketetapan masa kitab Wahyu, maka kita perlu berdoa, bergumul sungguh-sungguh dengan kasih Tuhan. Dan secara khusus tentunya siapa-siapa saja yang selayaknya, sepatutnya, atau mungkin bisa lebih dipertegas, siapa-siapa saja yang seharusnya berdoa untuk kemunculan Satrio Piningit atau malaikat sang surya. Ya, yang pertama tentunya yang merasa diri tim dari timur. Ya, tim of man from the east. Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang kedua, semua yang merasa digembalakan oleh kitab Wahyu, ya, yang menampilkan 7 huruf yang dipinjami kunci makrifat Mesabo. Kemudian yang seharusnya berdoa adalah hierarki tubuh Kristus. 1, 7, 70, 490 itu selayaknya dan seharusnya mereka yang telah menjalani MP3 selama 13 tahun, ditahbis sebagai pengelola panen raya, ya, kemudian ditahbis juga sebagai pelaksana keputusan Tuhan pada akhir zaman, maka sepantasnya
kalau boleh saya katakan seharusnya berdoa untuk kemunculan malaikat sang surya, ya. Dan secara umum semua umat Tuhan yang merindukan terbentuknya tubuh Kristus yang esa, terwujudnya kegerakan besar akhir zaman, ya, untuk menjangkau semua bangsa, suku, bahasa dan kaum seperti yang dinubuatkan dalam Wahyu pasal 10 ayat 11, Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6, maka selayaknya dan seharusnya kita berdoa supaya rencana Tuhan itu secepatnya digenapi. Terima kasih Tuhan. Kita akan baca ya, ulang. Saya bacakan saja supaya cepat. Yesaya 41 ayat 1. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Ini kata Tuhan, dengarkanlah aku huruf besar ya. Dengarkanlah Tuhan. Ini kata Tuhan dengan berdiam diri. Hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapatkan kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat. Jadi Tuhan itu juga menghendaki mereka itu datang semakin mendekat. Terima kasih Tuhan ya. Kemudian berbicara ya. Kemudian berperkara. Ada pelayanan penyucian dan pendamaian. Dikatakan kalau dalam Alkitab ILT ya, jadilah tenang di hadapanku, hai orang-orang pesisir. Jadilah tenang di hadapanku, di hadapan Tuhan. Kalau terjemahan lama, berdiam diri kamu di hadapanku, hai segala pulau. Bapak kasih Tuhan. Kemudian kalau terjemahan Jawa, hei pulau-pulau padha menengo ing ngarsaning sun. Jadi Tuhan menghendaki semua umat dari pulau-pulau, dari bangsa-bangsa itu menghadap kehadirat Tuhan, kemudian berdiam diri, menjadi tenang. Ya, ini bahasa apa? Ya, maksudnya apa? Kita baca 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu artinya kiamat itu sudah dekat. Sebab itu jangan bingung, jangan takut, jangan ribut, jangan gelisah, ya, jangan menjadi stres, tetapi tetap tenang, kemudian berdoa. Jadi Yesaya pasal 41 ayat 1 itu panggilan pada semua pulau-pulau dan bangsa-bangsa untuk berdoa supaya kegerakan yang dari timur itu semakin mendekat, karena kegerakan itu akan membawa kekuatan baru, ya, akan membawa kekuatan baru, akan membaharui zaman ini, akan mencurahkan berkat rohani yang dari surga. Saudara, nanti ya, saya tidak berbicara tentang ramalan wangsit ya, maupun nubuatan dari Raja Jayabaya, kemudian Raja Siliwangi, kemudian Nostradamus, Pujanggarangowarsito. Itu nanti saudara bisa cari sendiri ya, di Google atau di internet atau di HP saudara masing-masing ya. Tapi mereka tuh pada intinya berbicara tentang suatu zaman yang akan ya membaharui muka bumi. Suatu zaman keemasan khusus bagi Indonesia dan juga untuk seluruh muka bumi. Kalau Tuhan katakan semua bangsa-bangsa akan mendapatkan kekuatan baru, ya, akan mendapatkan kekuatan baru. Sebab itu terjadi sebelum kiamat. Sebab itu tetap tenang, berdoa, ya. Kita akan membaca Yesaya pasal 62. Kita baca ayat 1 sampai 7. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Kau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami,
dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan jadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai, sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Langsung ayat 11. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Nah, ayat 11 ini berbicara tentang kedatangan Tuhan bersama orang-orang kudusnya. Yang tertulis di dalam suratan Yudas, seperti juga yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 dan seterusnya. Bapak yang kasih Tuhan, berarti Yesaya pasal 62 ini ya, bahwa keselamatan Sion itu akan segera datang. Sion ya, kita tidak lagi berbicara tentang Sion di dalam PL ya. Kita yang hidup akhir zaman, kita berbicara tentang Sion di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Itulah pengantin perempuan mempelai anak domba ya. Oleh karena pembangunan tubuh Kristus dikatakan ya, Nabi Yesaya itu tidak bisa tinggal tenang, tidak bisa berdiam diri. Dia harus terus-menerus menyampaikan nubuat dari Tuhan ya. Sampai nanti bangsa-bangsa itu melihat kemuliaan Sion. Bahkan di sini dikatakan kalau ayat 1 sampai 5 itu bicara tentang bagaimana perhubungan Tuhan dan mempelai wanitanya itu nanti akan secepatnya dipulihkan ya, dan Tuhan itu akan gembira sebagai mempelai pria surga melihat pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, namun demikian untuk terjadinya disegerakannya pernikahan tersebut, ayat 6 dikatakan, di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai ya, sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, jangan kamu tinggal tenang. Pengintai-pengintai itu para penjaga kota ya, yang ada di atas bentengnya Yerusalem. Itu para penjaga, para peronda. Kalau sekarang begitu orang yang piket, yang setiap 1 jam harus memukul kentongan kalau di Jawa ya, harus membunyikan lonceng, mengingatkan orang untuk sekalipun tidur, jangan ngeplok, tetap berjaga. Nah, ini berbicara tentang para pendoa syafaat yang giat berdoa, memohon, mengingatkan Tuhan. Terus Tuhan itu diingatkan, ya, supaya secepatnya Sion itu dibangun dan secepatnya semua rencana Tuhan itu digenapkan. Bapak yang kasih Tuhan, apa Tuhan itu pelupa? Tentu tidak, Dia itu maha ingat. Namun demikian, Bapak yang kasih Tuhan, mengingatkan Tuhan itu artinya menyegerakan. Seperti yang ditulis dalam 2 Petrus pasal 3 itu. Kita yang menantikan dan menyegerakan kedatangan Tuhan. Dengan mengingatkan itu berarti kita menyegerakan ya kedatangan Tuhan. Ayat 7, dan janganlah biarkan dia huruf besar ya, tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Ya, kita yang berdoa syafaat itu menyegerakan, mempercepat semua rencana Tuhan digenapi. Bapak yang kasih Tuhan, Wahyu pasal 10 cepatnya digenapi, kemudian kegerakan besar, pemeteraian Israel, kemudian perang nuklir, kemudian perang Harmagedon, kita beralih ya ke zaman baru, ya ke zaman baru. Bapak yang kasih Tuhan, jadi kita itu punya tugas supaya Sion itu secepatnya dipermuliakan, para penjaga, para pendoa syafaat, ya orang-orang yang berjaga, orang-orang yang suka berdoa, orang-orang yang suka menyembah Tuhan, itu harus terus-menerus mengingatkan Tuhan, mempercepat hari Tuhan, maksudnya demikian, ya.
supaya Tuhan itu tidak tinggal tenang. Kalau kita harus tenang, dalam artian apa? Tenang, kemudian datang menyembah. Kalau Tuhan itu dibikin tidak tenang, artinya Tuhan itu supaya terus bekerja, segiat-giatnya mewujudkan semua rencananya. Seperti yang dikatakan tadi di dalam Yesaya 46 ayat 1, apa yang direncanakan Tuhan itu akan dilaksanakan, apa yang sudah ditetapkan itu akan dilangsungkan. Nah, maksudnya kita tuh supaya rencana Tuhan itu secepatnya dilaksanakan, apa yang Tuhan sudah tetapkan tuh secepatnya dilangsungkan. Kita mengingatkan Tuhan di dalam doa, ya. Terima kasih Tuhan. Kita akan membaca Daniel pasal 9. Kita baca ayat 1 sampai 3. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kapung serta abu. Ya, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika Daniel itu ya, dia memperhatikan, artinya hari-harinya tuh dipakai membaca kitab Nabi Yeremia. Nah, ketika dia tuh membaca kitab Nabi Yeremia, maka dia teringat bahwa ya Yerusalem itu akan ditinggalkan sebagai puing-puing lamanya 70 tahun. Nah, ketika Yeremia membaca, maksud saya ketika Daniel membaca kitab Nabi Yeremia tentang 70 tahun tersebut, dia menghitung tentu waktunya sudah sangat dekat, ya. Kemudian oleh sebab itu dia mengarahkan mukanya kepada Tuhan untuk berdoa, ya, sambil bermohon, sambil berpuasa, sambil mengenakan kain kabung serta abu. Artinya dia merendahkan diri, ya, berdoa, berpuasa, memohon kepada Tuhan supaya janji Tuhan yang ditulis dalam kitab Nabi Yeremia bahwa Yehuda itu ditawan 70 tahun, Yerusalem itu ditinggalkan sebagai puing-puing reruntuhan 70 tahun. Maka ketika hampir genap masanya, Yeremia, maksud saya Daniel berdoa. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, demikian juga kita mengingat ketetapan masa, ya, mengingat ketetapan masa kitab Wahyu yang saudara tentunya masih ingat dan hafal, ya. Kita juga mengambil waktu seperti Nabi Daniel. Kita menghadapkan muka kita kepada Tuhan. Kita membuat diri kita tenang, mengambil satu tempat yang tenang, tidak terganggu oleh apapun juga. Kalau kita berdoa di sini, ya saudara tidak bisa tenang. Banyak urusan yang setiap saat harus diurus. Banyak telepon yang keluar masuk, WA yang dijawab. Tapi kita mengambil satu tempat yang begitu sunyi, ya, tapi kasih Tuhan, sampai pun sinyal tidak bisa masuk, sehingga kita bisa betul-betul tenang. Seperti Yesaya pasal 41 ayat 1, seperti 1 Petrus pasal 4 ayat 7, kita tenang. Kemudian kita berdoa, karena apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Hari kiamat itu sudah dekat. Sebab itu kita perlu berdoa, memohon kepada Tuhan, merendahkan diri, ya, supaya semua rencana Tuhan itu digenapi. Nah, demikian juga Daniel. Saya ulangi, karena dia membaca, terus membaca sampai pada akhirnya dicocokkan. Oh, ini sudah tahun keberapa? Yehuda di Babel. Kemudian dicocokkan dengan kitab Nabi Yeremia. Kemudian dia secara khusus punya tanggung jawab berdoa untuk terjadinya pemulihan. Tuhan memperhatikan Yerusalem. Terima kasih Tuhan, ya. Kemudian kita akan baca dari Daniel pasal 9 ayat 16 sampai 19. Kalau saudara pengen tahu persis jalan ceritanya, saudara bisa baca nanti di rumah. Daniel 9 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian kita baca ayat 16 sampai 19.
Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunungmu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarkanlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah, ya Tuhan, ampunilah, ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Ya, ini doanya Nabi Daniel. Ya, betapa dia tuh seperti mendorong Tuhan, ya Tuhan, perhatikanlah, ya Tuhan, bertindaklah dengan tidak bertangguh, hanya cepat. Ya, kemudian banyak minta ampun, diawali dengan banyak minta ampun untuk dirinya sendiri, untuk nenek moyangnya, untuk bangsanya. Kemudian mempercepat, ya Tuhan, cepat Tuhan, cepat Tuhan, jangan bertangguh, cepat bertindak. Ayat 19 mengatakan demikian. Dan Daniel sadar kalau kami berdoa, ya itu bukan karena jasa-jasa kami, semuanya nanti terjadi karena kasih karunia Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kita akan membaca Daniel pasal 9 ayat 20 sampai 24. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Terima kasih. Sudah perhatikan, ya. Kalau Tuhan menjawab doa umatnya, Tuhan itu menjawab lebih dari yang kita minta. Ya. Daniel itu cuma berdoa karena dia ingat 70 tahun yang tertulis dalam kitab Nabi Yeremia. Tapi apa yang dijawab oleh Tuhan? Yang dijawab oleh Tuhan itu adalah 70 kali 7 masa. Jadi baik nanti masa pemulihan Yerusalem sampai akhir zaman. Saudara ingat pelajaran 70 kali 7 masa, ya. Itu bukan cuma menyangkut pembangunan Yerusalem oleh Zerubabel, ya, imam besar Yosua, Hagai, Zakaria, ya, dan yang lain-lainnya. Bukan, tetapi 70 kali 7 masa itu sampai menyangkut sampai yang diurapi. Bapak kasih Tuhan, sampai akhir zaman, ya. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita berdoa, Tuhan itu menghendaki kita itu memahami, bukan cuma memikirkan kesusahan sesaat, kebutuhan sesaat, tapi Tuhan tuh pengen kita tuh mengerti rencananya sampai akhir zaman. Dan pada akhir zaman itu kita adalah orang yang diselamatkan. Karena akhir zaman itu akan datang suatu masa yang sangat berat. Nah, sebab itu Daniel diberi mengerti tentang 70 kali 7 masa. Padahal dia kan cuma berdoa untuk 70 tahun. Seperti yang tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia. Tapi Tuhan menjawab itu lebih. Jadi Tuhan itu selalu menjawab doa kita itu lebih dari yang kita minta. Kita minta yang jasmani, Tuhan memberikan yang jasmani sampai yang rohani, sampai kepada keselamatan kekal. Ya. Kita akan membaca. Ya. Saya tidak berbicara tentang 70 kali 7 masa. Nanti sudah buka catatannya, diperhatikan. Ya. Kita akan membaca Daniel pasal 10.
ayat 1 sampai 3. Penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Ya, terima kasih. Ya, Daniel itu ketika dia berdoa di dalam Daniel 9 dan Daniel 10 itu usianya sudah tidak muda lagi. Ya, ini sudah tidak muda lagi. Karena dia dibawa bersama ya tawanan yang pertama, ya Raja Ikonya, ya sama Daniel, Sadrah, Abednego. Kalau Yeskia itu yang kedua, ya. Kalau Zedekia itu raja yang angkatan yang ketiga dibawa ke Babel. Bapak kasih Tuhan. Jadi usianya sudah tidak muda lagi. Misalnya Yuda ditawan 70 tahun. Sejak dia berangkat itu sampai nanti keluar itu 70 tahun. Berarti padahal dia berangkat kan usianya sudah remaja, pemuda. Ya mungkin 20 tahun atau berapa. Ya jadi dia berdoa, berpuasa. Dikatakan 3 minggu penuh itu usianya sudah sangat sepuh. Bapak yang kasih Tuhan. Kurang lebih 90 tahun kalau kita menghitung menurut perhitungan kitab Nabi Yeremia tadi. Ya, dia berdoa karena dia terbeban atas Yerusalem, atas bangsanya. Kemudian dia mendapatkan petunjuk tentang ya keadaan bangsanya sampai nanti pada akhir zaman ketika 70 kali 7 masa itu digenapi. Bapak yang kasih Tuhan. Saya baca ulang ya, ayat 1 dari pasal 10 Daniel. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores. Kalau tadi Daniel 9 pemerintahan Darius, ya itu orang Medi. Itu Darius itu yang menggantikan Raja Belsasar, yang waktu dia membaca sedang pesta ritual penyembahan berhala, kemudian ada tulisan ya menai Tekail Ufarsin terus mati. Nah itu Raja Darius, ya yang penggantinya itu Raja Darius. Nah kemudian ada penyerangan Kores, Bapak Tuhan ya. Kores itu pada tahun ketiga. Berarti orang Yahudi sudah mulai pulang ya. Sini katakan pada tahun ketiga pemerintahan Kores orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Jadi Daniel itu mendapatkan petunjuk mengenai kesusahan yang besar. Ya. Yang merupakan kegenapan dari 70 kali 7 sabat tadi, 70 kali 7 ya sabatnya Daniel pasal 9 tadi. Bapak kasih Tuhan. Ya kita baca Daniel 12 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ya, terima kasih. Ketika Daniel mendapatkan bagaimana kondisi bangsanya pada akhir zaman, bukan cuma pada setelah dia berpulang, setelah 70 tahun kemudian pulang ke tanah ya Israel sana, kemudian membangun bait Allah, tidak, tetapi kepada Daniel diberikan petunjuk sampai nanti bangsamu pada akhir zaman itu akan seperti ini. Kalau dalam Daniel pasal 10 tadi dikatakan akan ada suatu ya
Karena firman tentang 70 kali 7 tadi, firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Kesusahan yang besar itu bahasa Inggrisnya Great Tribulation. Ya. Kemudian kalau ayat 12 saudara perhatikan, Daniel itu mendapatkan petunjuk tentang akhir zaman. Ya. Tapi tidak mendapatkan pengungkapan secara sepenuhnya, cuma diberitahu pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Jadi nanti orang Israel itu pada akhir zaman itu akan didampingi oleh malaikat Mikael. Itu janji Tuhan kepada Daniel, ya. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Akan ada satu kesusahan yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yang belum pernah terjadi sejak ada manusia sampai pada saat itu. Cuma sekali itu tok. Itu Tuhan sudah beritahukan kepada Daniel, ya. Yang tentunya Bapak yang kasih Tuhan, kitab ini dibaca oleh orang Israel. Karena ini termasuk PL, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Yaitu barang siapa yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ya. Kemudian akan terjadi kebangkitan, ya. Orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup kekal, sebagian untuk mendapatkan hukuman, ya. Tapi orang bijaksana akan bercahaya, ya, seperti cakrawala, dan orang yang menuntun banyak orang kepada keselamatan seperti bintang-bintang. Apa yang Tuhan nyatakan kepada Daniel ini, Bapak yang kasih Tuhan, sama Tuhan itu disitir ulang, dijelaskan lebih jelas. Kita akan baca Matius pasal 24 ayat 15 sampai 21. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah, ayat ini itu sama dengan Daniel 10 ayat 1, Daniel 12 ayat 1. Tadi dikatakan, ya, seperti, ya, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, hendaknya pembaca, ya, pembaca hendaklah memperhatikan. Saya dan saudara semuanya memperhatikan, ya. Nanti akan datang suatu masa yang sangat berat, suatu siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Secara kecil, yaitu terjadi ketika tahun 70 Masehi, ya, Yerusalem dan Bait Allah itu dihancurkan. Kemudian orang-orang Yahudi dibunuh, jumlahnya sangat banyak sekali, tetapi waktu itu murid-murid Tuhan sudah lari ke pegunungan, ya, seperti yang dinasihatkan Tuhan. Jangan masuk ke kota, pergi, ya. Sehingga Rasul Yohanes pun masih sempat, ya, menerima pewahyuan itu tahun 90-an. Karena tahun 70 ketika Yerusalem dihancurkan, ya, dia melarikan diri seperti nasihat Tuhan, mendengarkan nasihat Tuhan. Murid-murid Tuhan yang selamat, yang mendengarkan selamat. Kemudian tahun 132 sampai 135 ya kembali, ya, Yerusalem dan Bait Allah itu semakin dihancurkan. Penghancurannya tahun 70, tetapi kemudian terjadi diaspora besar-besaran. Setiap orang
Israel, orang Yahudi yang masuk daerah tersebut dibunuh. Bapak yang kasih Tuhan. Itu pada abad pertama Masehi. Tapi firman itu semakin digenapi sempurna pada akhir zaman, ya. Nanti akan terjadi siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Itu disebut sebagai Great Tribulation, adalah saat Wahyu pasal 12 digenapi, ya, di mana seluruh keturunan ular, di mana seluruh keturunan naga yang dimulai dari Kejadian 3 ayat 15, ya, penggenapan Kejadian 3 ayat 15, puncaknya nanti pada akhir zaman yang saya katakan, ya, semua keturunan ular atau yang pada akhir zaman sudah menjadi naga yang merah padam tadi, mereka yang ada di langit, keturunan yang ada di langit, penguasa angkasa, yang ada di bumi, yang ada di laut, yang ada di bawah bumi, semuanya tumplek blek menyerang perempuan yang mengandung, kemudian hendak menerkam, ya, anak yang dilahirkan, tapi semuanya diselamatkan, dan yang terakhir mengejar benih yang tertinggal. Wahyu 12 ayat 17. Benih yang tertinggal, yang masih dalam kondisi, ya, belum lahir, yang masih dalam kondisi menyusui, artinya masih bayi rohani, ya, yang tidak tahan proses, yang tidak tahan bantingan, yang belum menjalani proses salib, akhirnya dikejar oleh masa antikris. Kami kasih itu, antikris itu bukan cuma sekedar manusia. Semua orang yang membenci Tuhan Yesus Kristus itu antikris. Siapa antikris? Ya, ular. Ya, ular, semua setan-setan, semua iblis, semua monster, ya, semua alien yang merupakan anak keturunan dari ular, dari Kejadian 3 ayat 15 itu antikris. Antikris yang sangat banyak sekali, ada yang masuk ke dalam raganya manusia, ada yang tetap berwujud raksasa, setan, iblis, alien, monster, semuanya nanti tumplek-plek di dalam Wahyu pasal 12. Itulah Great Tribulation yang belum pernah terjadi sejak ada manusia di bumi dan tidak akan terjadi lagi. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, tetapi dikatakan orang-orang yang takut akan Tuhan, dan secara khusus orang-orang Israel, orang-orang Yahudi akan didampingi oleh malaikat Mikael untuk diselamatkan. Sementara kita dari Goyim, kalau kita adalah pengantin perempuan mempelai anak domba, kita adalah tubuh Kristus, maka tentunya kita juga diselamatkan oleh Tuhan, ya. Setelah melahirkan maka lari dan terbang ke padang gurun, tempat yang sudah disiapkan. Sementara Kristen-Kristen yang baru lahir, yang masih menyusui, yang masih kanak-kanak, itu nanti akan menjadi mangsa, ya, dari antikris, tetapi mereka itu diselamatkan. Mereka keluar dari kesusahan besar, ya, dengan memakai baju putih dan membawa daun palem. Mereka digembalakan oleh anak domba menuju ke air kehidupan. Wahyu pasal 7 ayat 9 dan seterusnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi kita perlu berdoa karena kegenapan segala sesuatu sudah sangat dekat. Hari kiamat sudah sangat dekat. Kita perlu menenangkan diri, mengambil tempat yang tenang, setenang-tenangnya, yang tidak diganggu oleh apapun. Berdoa, memohon, seperti Daniel yang tahu waktu, kemudian dia berdoa, ya, dan Tuhan akan menjawab lebih dari yang kita mintakan. Daniel cuma minta untuk Israel yang barusan pulang itu ditolong Tuhan, tapi Tuhan memberitahu sampai nanti akhir zaman, sampai nanti mereka itu ditolong oleh Mikael. Lah demikian juga nanti setelah kita berdoa, ya, kita masuk dalam kegerakan besar, menjalani tempat-tempat yang belum pernah diinjak oleh kaki kita, artinya akan keliling jagat, ya. Kita akan keliling jagat dengan membawa kitab kecil yang terbuka, Injil yang kekal, Bapak yang kasih Tuhan. Karena sebentar lagi jagat itu betul-betul dipamungkas kiamat,
maka Tuhan menghendaki sebanyak-banyaknya, kalau boleh semuanya diselamatkan. Nah, itu yang akan kita pergumulkan. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, sebelum semuanya itu terjadi, Tuhan akan mendatangkan seorang pembebas, the man from the east, dan kita adalah tim dari man from the east tersebut. Sebab itu kita akan berdoa dengan bersungguh-sungguh, ya, kita akan berdoa dengan bersungguh-sungguh. Kiranya Tuhan berkenan atas semua rancangan dan kerinduan hati kita. Semoga Tuhan memberkati. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan fokus mendengarkan firman Tuhan dengan tema Indonesia selayaknya berdoa untuk kemunculan Satrio ini. Kemudian